Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, kita hormati keluarga besar Bani Yusuf, yang sama-sama kita taati seluruh keluarga dari Kiai Haji Muhtadi Mukhtar. Yang terhormat pengasuh pesantren Tahfidz Bani Yusuf Kiai Dr. Abdul Rauf MHI, yang terhormat guru saya Dr. Kiai Lutfi Mustafa MAG, yang terhormat Gus Nabil bin Kiai Haji Isyraqun Najah yang rawuh pada malam hari ini juga, yang saya hormati para asatidz di pesantren Tahfidz Bani Yusuf, dan tidak lupa teman-teman semua santri di pesantren Bani Yusuf ini. Mudah-mudahan majelis kita ini betul-betul ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dunya wa dunya wal akhirah. Para hadirin rahimakumullah, bersyukur sekali saya bisa hadir di majelis ini. Kalau tadi Kiai Rauf menyampaikan barokah gitu ya, sesungguhnya yang tabarruk itu saya dengan hadir di majelis ini. Karena di majelis ini insya Allah rahmat Allah turun, karena kita berhari-hari membaca sholawat kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda waktu sudah habis ya. Waktu mulai. Atau sudah harus segera mengambil kesimpulan. Apalagi di pesantren ini setiap hari dilantunkan kalamullah, yang mana setiap dilantunkan kalamullah pasti turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan saya hadir di majelis ini juga kecipratan barokah dari majelis ini, kecipratan barokah dari pesantren ini, dan juga barokah dari para guru, termasuk keluarga besar Kiai Haji Muhtadi Mukhtar dan juga Kiai Rauf selaku pengasuh. Para hadirin rahimakumullah, ini saya tidak tahu ini berbicara ini harus mulai dari mana. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh pengasuh tadi ini sungguh adalah betul-betul hal yang memang harus kita laksanakan. Ini sebagai rasa syukur kita, karena kita tidak bisa membalas apa-apa kepada Hadratul Rasul, maka Allah ajarkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di tahun yang lalu, ini cerita dulu ya, itu sempat viral di Madura. Seorang penceramah, tapi bukan berasal dari Madura, rupanya pendatang. Itu yang menyatakan bahwa dengan mengutip salah satu kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dia menyatakan bahwa maulid itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, perayaan atau peringatan maulid itu. Lalu dia menyebutkan kitabnya, yaitu At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna Al-Maulid. Di situ sudah berhenti. Padahal kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu
itu ada lanjutannya itu, yaitu at-tanbihatul wajibat liman yasna al-maulida bil munkarot. Lah bil munkarotnya gak diwoco, sehingga memunculkan persepsi yang berbalik 180 derajat. Akhirnya rame, protes di mana-mana, termasuk ada klarifikasi dari pihak Tebu Ireng. Akhirnya yang bersangkutan ini minta maaf. Nah ini yang masih banyak, mungkin ada beberapa kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa maulid itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sehingga mereka tidak mau melakukan peringatan-peringatan atau dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kadang-kadang orang yang begini ini dikandani ya apa wis gak nek. Wis pokoke enggak ya wis karepmu wis lana a'maluna wa lakum a'mal. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wis gitu aja. Tapi yang jelas tidak ada satu orang pun yang menolak kalau di dalam Al-Quran itu betapa banyak ayat-ayat yang menyatakan. Kita ambil contoh dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Saya dari di sini agak derdek. Ojo-ojo dibelpet keliru. Dan satu kali tanda terjadi kesalahan. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ono mana mari wadhkur fil kitabi Ismail. Ono mana yang sore titik wadhkur fil kitabi Idris. Jadi para nabi-nabi terdahulu, ya, kalau yang disebut dalam surah Maryam itu paling tidak ada 4 nabi: Ibrahim, Musa, Ismail, satu lagi Idris. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperintahkan wadhkur. Wadhkur itu maknanya sebutlah. Kalau kita lihat lebih jauh, kenapa Rasulullah diminta atau diperintah oleh Allah untuk menyebutkan, untuk mengingat dan menyampaikan kepada kita? Kita lihat lanjutannya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakanlah tentang Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran. Lalu dieksplor. Apa Nabi Ibrahim? Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Musa, innahu kana mukhlasan. Kan begitu. Jangankan Nabi, Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, itu juga diperintahkan kepada Hadratul Rasul, wadhkur fil kitabi Maryam. Ini adalah sebuah perintah untuk mengingat-ingat beliau. Lalu kemudian setelah kita ingat-ingat bagaimana beliau menjalani kehidupan di muka bumi ini, bagaimana khidmahnya kepada Allah, khidmahnya terhadap agama ini, maka itu pentingnya untuk kita teladani. Yang kemudian dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuslah nabi terakhir yang paling paripurna, yaitu Hadratul Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tema yang diangkat ini adalah membangun generasi Qur'ani dengan apa ya? Merenungi pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini ini sudah jelas. Apalagi kalau kita lihat Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul nabi yang paripurna karena penutup para nabi. Tadi sudah dibacakan oleh kori kita yang luar biasa tadi. Masya Allah. SE lagi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini kan kalau kita bicara mengenai terkait dengan sababun nuzul, maka ayat ini ada kaitannya dengan kisah di atasnya, yaitu tentang anak angkat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Dulu itu Zaid bin Harithah itu ketika menjadi anak angkat Rasulullah, maka orang-orang itu manggilnya itu Zaid bin Muhammad, ya kan? Lalu turun surah Al-Ahzab di ayat-ayat yang pertama itu, maka nalirojul min qalbayni fi jawfi
Terus termasuk di dalam rangkaian itu ada wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Jadi anak angkat itu tidak otomatis kemudian menjadi anak kandung. Lalu ada penegasan di ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita tadi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jadi Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu di antara kalian, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kan begitu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung Allah yang menyatakan bahwa ini pujian yang luar biasa kepada Rasulullah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan kalau kita lihat di dalam rangkaian di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau mengaturi hadratul Rasul, manggil Rasulullah itu tidak pernah langsung nama, tapi menggunakan kedudukannya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalaupun disebut nama itu biasanya disusulkan dengan gelarnya. Tadi dengan walakin Rasulullah. Dalam surah yang lain Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Lalu dalam juz 4 wa ma Muhammadun illa rasul, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah bentuk-bentuk pengagungan yang mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anugerah yang luar biasa. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah inayatullah. Nah, kita sekarang coba untuk memotret ketika Rasulullah diutus di Makkah. Dulu ada satu asumsi atau satu tesis yang mengatakan, ketika ada pertanyaan begini, mengapa Rasulullah itu diutus di Arab? Mengapa Rasulullah itu diutus di Makkah? Lalu ada yang menjawab, ada yang memberikan jawaban, memberikan satu tesis, karena yang paling bobrok ketika itu adalah perilaku bangsa Arab. Nah, ini perlu kita lihat dulu. Apa iya? Jadi kalau tadi kan ayatnya banyak sekali yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Termasuk di dalam surah Yunus yang berbicara mengenai mau'idhatum mir rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah. Ini kalau dalam tafsirul Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, yang juz 11 ini yang nulis As-Suyuti. Karena kalau Jalalain yang juz mulai Al-Kahfi sampai An-Nas tambah surah Al-Fatihah itu Al-Mahalli gurunya. Kalau As-Suyuti kan Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi banyak orang yang salah paham, dikira Jalalain itu gurunya yang pertama, lalu baru yang bagian akhir itu Al-Mahalli. Enggak, ini justru Al-Mahalli itu yang gurunya itu lebih dulu nulis dari Al-Kahfi sampai An-Nas lalu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihahnya itu di Jalalain itu ditaruh di belakang untuk menjadikan satu ini yang karyanya Al-Mahalli. Nah, saking pinternya As-Suyuti sehingga corak tafsirnya yang kata beberapa yang mengkritik ini tafsirnya hanya dari lafziyah saja, tapi itu luar biasa. Itu kalau dikupas secara dalam jadinya dalam, tapi kalau hanya dibaca saja lafziyah tapi sudah lumayan. Makanya untuk pemula itu sudah lumayan. Nah, saya kembali ke tadi. Di dalam tafsirul Jalalain, qul bi fadlillah. Fadlillah itu ditafsirkan al-Islam. Jadi anugerah Allah itu agama Islam. Maka kehadiran agama Islam yang diwahyukan oleh Allah itu melalui siapa? Melalui Rasulullah. Kan begitu. Maka Rasulullah itu adalah anugerah yang luar biasa. Wa bi rahmatihi ditafsirkan Al-Quran.
Jadi Islam, kitab sucinya Al-Quran, lalu yang membawa risalah itu adalah Hadratul Rasul, itu adalah satu gabungan yang tidak terpisahkan, dan itu harus kita syukuri. Maka lanjutannya kan, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nah sekarang kita lihat kembali ke cerita yang tadi. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW itu lahir sampai kemudian ketika usia 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi dan kemudian dilantik sebagai rasul. Ini ada dua kekuatan imperium besar. Ini kalau saya ada kelirunya mohon ditasih, maaf ini mohon dikoreksi. Jadi ada dua imperium besar yang menguasai dunia ini, yaitu Romawi dan Persia. Di sisi timur ini dikuasai Persia, di sisi barat dikuasai Romawi. Orang-orang Persia ini menyembah api dan mengagungkan matahari. Mereka meyakini ada dua Tuhan, satu Tuhan keburukan, satu Tuhan kebaikan. Dan ini setiap hari mesti pertengkaran, mesti bertengkar, sehingga adanya kebaikan dan keburukan kan ada dua Tuhan ini. Mereka menyembah api, agamanya Majusi. Sementara di Romawi, mereka ini mengakui dan menyatakan mereka ini beragama Nasrani, tetapi faktanya ketika itu, ya, ini sudah jauh dari nilai-nilai agama Nasrani yang ori, sudah jauh. Di sisi yang lain ini, di luar dua kekuatan atau imperium besar ini, ada agama-agama yang sudah berkembang. Di antaranya adalah Yahudi, yang mereka menyatakan mengikuti Nabi Musa, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa. Tetapi sesungguhnya mereka ini sudah jauh dari ajaran itu karena sudah hidup secara hedonis dan materialistis. Sementara di dunia Arab, kan dua imperium besar ini berusaha untuk menjajah negara-negara yang lain, menjajah daerah-daerah kecil untuk menjadi di bawah kekuasaannya. Kalau kita baca kisah tentang Raja Abraha, ya, yang punya kekuasaan di Yaman, itu kan sesungguhnya kan pusat kekuasaannya itu tetap di bawah Romawi, kan begitu. Lalu di Mekah sendiri itu orang-orang yang mengikuti paganisme, yang mereka ini menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Walaupun asalnya di Mekah itu mereka ini agamanya Hanif, tapi mereka sudah jauh. Ini kok bisa jauh ini? Ini sudah ajaran-ajaran sudah banyak yang melenceng, banyak yang di dalam ajaran agama itu sudah dilakukan oleh pemuka agama mereka, yaitu ada satu tahrif. Ya, orang Yahudi kemudian mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani, ya, pemuka-pemuka agama mereka ini mengkultuskan Nabi Agung yaitu Nabi Isa sampai kemudian dianggap sebagai anaknya Tuhan, bahkan sampai dianggap sebagai Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Kufur. Musyrikin Mekah yang dulunya mereka ini beragama Hanif, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diajarkan kemudian oleh Nabi Ismail, ya, ini kemudian mengalami penyimpangan-penyimpangan sehingga ada orang yang namanya Amr bin Lu'ay, itulah yang menempatkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kenapa kok terjadi penyimpangan yang luar biasa? Inilah yang kalau kita baca dalam sejarah, ini namanya masa fatrah. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrat, ya ahlul kitab, ya,
Ya kita mau ya masih juz 6. Qad ja'at itu loh, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Ya Yohan Nasri yang pertengahan itu. Kan lebih baik saya tanyakan daripada nanti saya dalil kok keliru gitu. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin. Jadi ada masa fatroh, yaitu masa kekosongan utusan. Ini cukup lama. Dari Nabi Isa sampai kepada Hadratul Rasul. Ini lama sekali. Kalau Nabi Isa lahir 1 Masehi, kemudian Rasulullah dilahirkan 570 atau 571, berarti ada 500 tahun lebih. Sehingga disitulah pemuka-pemuka agama mereka ini melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dalam Al-Quran disebutkan yuharrifunal kalima amma mawadi'i, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Sehingga yang terjadi apa? Di Mekah ketika itu, Mekah itu memang salah satu ya kelebihan ketika orang-orang suku-suku yang ada di Mekah itu, ada suku-suku Badui yang mereka ini nomaden, mempertahankan tempatnya. Sehingga di Mekah itu ini tidak bisa dimasuki oleh 2 imperium besar tadi, yaitu Romawi dan Persia. Sehingga Mekah tetap stay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ini beliau melihat kondisi masyarakat yang ada, itu beliau tuh galau. Iki opo, kok ini kok gini. Walaupun ada ketika itu, walaupun jumlahnya nggak banyak, itu orang-orang yang masih beragama Hanif, yang masih mengikuti ajaran yang murni dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cuman secara umum, ini perilaku masyarakat ini sudah tidak karuan, maka mereka disebut dengan fase atau masa jahiliyah. Bukan jahil dalam konteks tidak pintar secara akademik atau tidak pintar secara kognitifnya, tetapi dari sisi perilaku ini jauh dari norma-norma agama. Sehingga akhirnya Rasulullah ini sering bertahannuts di Gua Hira. Ya, itulah yang kalau kita lihat di dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dolan, ini jangan sampai salah menafsirkan. Dol itu kalau seperti dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu orang-orang yang sesat. Tapi dalam konteks surah Ad-Duha itu semua mufassirin tidak ada yang menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau wahai Muhammad itu dalam keadaan sesat, tidak. Dolan di situ maknanya bukan sesat. Tapi Rasulullah itu gampang melihat masyarakatnya ketika itu. Maka beliau bermunajat kepada Allah, bertahannuts, menyendiri, kontemplasi di Gua Hira, lalu kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Maka ini adalah sebuah anugerah yang besar. Ada seorang penulis berkebangsaan Mesir, namanya Mahmud Abbas Al-Aqtab. Beliau ini seorang penulis, seorang kritikus sastra, termasuk seorang sastrawan yang luar biasa. Itu beliau menulis banyak kitab, banyak buku, termasuk diantaranya beliau menulis tentang Abqariyatu Muhammad, yaitu kecerdasan, kejeniusan seorang Nabi Muhammad. Beliau juga menulis Maulidun Nur, yaitu tentang maulidnya An-Nur, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu isi di tulisan beliau itu beliau menyatakan begini: kalau bukan karena kasih sayang Allah terhadap umat manusia, maka tidak mungkin terlahir di tengah kondisi masyarakat yang ketika itu seperti itu, termasuk di belahan dunia manapun. Wes gak karu-karuan, maka muncullah seseorang yang luar biasa yang membawa risalah. Maka ini tidak
Tidak cukup untuk memahami dengan sunnatullah, tapi ini adalah inayatullah. Ini Allah turun tangan karena rahmatnya yang demikian luas sehingga diutuslah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diutusnya Kanjeng Nabi itu tidak lepas dari doanya kakek moyangnya. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada 3 ayat yang redaksinya mirip tapi sesungguhnya berbeda. Ini kita bicara tartibul mushaf. Jadi urutan yang ada dalam mushaf. Pertama yang kita lihat di juz 1. Yang atasnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yaitu ketika Nabi Ismail itu mulai beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim menyambangi Nabi Ismail yang berada di Makkah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini mengajak Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Di dalam buku Atlas Al-Quran karya Profesor Sami Abdullah Al-Maghluf, itu beliau mengungkap satu riwayat. Ka'bah itu sesungguhnya pondasinya sudah dibangun sejak Nabi Adam. Bahkan ada riwayat yang menyatakan ini yang bangun ini sesungguhnya para malaikat. Lalu terpendam sehingga pondasinya ini kependem. Lalu oleh Nabi Ibrahim ini bukan bangun dari awal tapi meninggikan. Makanya ayatnya wa idh yarfa'u Nabi Ibrahim dengan Ismail. Inilah yang sering dikisahkan, diceritakan oleh Huzbaha, yang kemudian orang Yahudi itu mereka menyatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi agamanya. Loh, kok ngawur ini? Padahal di sini antara kelahiran Yehuda dengan Nabi Ibrahim itu kakek moyangnya. Kan Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dari ibu yang bernama Hajar. Lalu Nabi Ibrahim punya putra namanya Ishak dari ibu yang bernama Sarah. Ishak punya putra Yakub, barulah Yakub punya anak, salah satunya namanya Yehuda, salah satunya namanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yakub itu adalah Israel. Makanya Gus Bahar itu sering menyampaikan yang dimaksud dalam Al-Quran ya Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Jangan difahami Israel sebagai negara yang hari ini mereka mengklaim sehingga mencaplok tanah Palestina itu. Jadi bukan Israel disebut ini ya Bani Israel, itu kembalinya ke Auladi Yakub, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub. Yang ada 12. Yang dari 12 itu kemudian berkembang menjadi suku-suku besar. Wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbaqan umama. Itu yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf itu di juz 9 itu. Nah, sekarang kembali ke kisah tadi. Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah, yang kalau tadi kisah yang tadi itu orang Yahudi tidak percaya, makanya disebutkan di awal juz 4 di surah Ali Imran itu fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Oh, itu ada tanda yang bayyinah, tanda yang jelas yang tidak bisa terbantahkan. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang dibantu itu. Nabi Ibrahim pernah berdiri di situ ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Wes, marun donga setelah meninggikan bangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim itu berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lah doa yang berikutnya ini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana wa ba'ats fihim. Nah ini, utuslah fihim, ini bicara mengenai dzurriyyahnya Ibrahim. Ya, rasulam minhum. Jadi di dalam dzurriyyah kami ini, utuslah dari golongan mereka, dzurriyyah kami ini seorang rasul dari golongan mereka. Nabi Ibrahim itu dongo gak monotok, tapi langsung dirinci termasuk tugasnya rasul. Apa itu?
yatlu alaihim ayatika. Karena Nabi Ibrahim langsung Rabbana, sehingga di situ dhamirnya yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka yaitu ayat-ayatmu. Lanjutannya apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakki. Saya belum masuk ke penafsirannya ini. Ini baru kita lihat dari zahir ayatnya dulu, dari tartibul mushafnya. Ini doa Nabi Ibrahim. Yang para mufassirin kemudian wa ba'atha fihim rasulan minhum, inilah diijabah kemudian doa Nabi Ibrahim, diutuslah Nabi akhir zaman, yaitu Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes. Lalu dalam juz 4 surah Ali Imran, Allah dawuh, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihimnya duluan. Kalau tadi kan wa yuzakkihim sebelum innaka antal azizul hakim, ini tidak. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa terhadap orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim, ketika mengutus kepada mereka, ya, rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Disebutkan lagi tugas rasul ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terus ada satu lagi, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang mengutus di dalam umat yang ummiyin, seorang utusan, mengutus seorang utusan di dalam umat yang ummi. Karena Rasulullah itu juga disifati dengan ummi. Karena Rasulullah ini sengaja oleh Allah didesain tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Nah, kembali ke ayat tadi. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang seorang nabi yang sangat peduli terhadap generasi-generasi berikutnya. Termasuk ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan salah satu anaknya, salah satu keturunannya itu di lembah yang tandus, Nabi Ismail. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi lembah yang tandus itu ditunjuk oleh Allah karena di situ adalah dekat dengan rumah Allah yang mulia, dekat dengan Baitullah. Lalu Nabi Ibrahim itu doanya itu jangka panjang, dan itu doanya itu luar biasa. Rabbana liyuqimus shalah. Ini kalau kita kontekstualisasikan doa Nabi Ibrahim ini, lalu nanti kita kaitkan dengan doa Nabi Ibrahim terkait dengan doa atau terkait dengan tugas seorang utusan, maka inilah yang harus kita teladani sesungguhnya. Sampean kan mondok dulu, ini semua banyak yang alumni pesantren, bahkan yang masuk di pesantren Bani Yusuf ini banyak yang sudah menyelesaikan tahfidznya. Tapi ada juga yang sudah punya jalangan 10 juz lalu dilanjutkan di sini. Seperti itu. Ngapalno Quran itu memang membutuhkan
satu tekad yang kuat. Karena menghafal Al-Quran itu tidak hanya mari dihafal wis, tapi yang paling penting itu adalah setelah itu. Sama setor. Kalau hari ini di sini persiapan setor, karena memang ada kewajiban itu. Tapi nanti tes kisnya, bentuk tesnya yang asli itu ketika sampai sudah pulang, sudah melakukan tugasnya, perannya masing-masing dan sudah berkeluarga. Sampai jiso nggak terus kayak di pondok dengan tuntutan yang sekian. Karena ternyata manusia itu seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, itu kewajiban itu semakin banyak. Makanya sama yang berkesempatan di sini itu jangan kemudian menunda uswain, jangan. Nah kalau kita kontekstualisasikan dari ayat tadi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Itu secara zahir koyo-koyo lek di pondok itu sampai sebagai seorang mahasiswa itu kalau tinggal di pondok pesantren, apalagi pesantren tahfidz, itu dalam tanda petik kebebasan yang sampai miliki tidak sama dengan teman-teman sampai yang tinggal di kos-kosan. Wah di kos-kosan itu HP-an itu bisa full timer, kapanpun dan dimanapun. Padahal kalau dipikir-pikir gerakan jempol itu gak nontek, 1 jam 2 jam gak prosok, terus. Kalau di pondok kan enggak ada aturan. Kenapa? Karena sampai punya proyeksi masa depan sebagaimana yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Itu mudah-mudahan termasuk sampai-sampai yo kata Rabbana liyuqimus shalah. Sampai dek ini berusaha menahan. Arek pondok Bani Yusuf itu gak kayak mahasiswa biasa. Masa ono dek ini sing arek pondok kemudian goncengan ambek cewek, marung tutur dindi. Insya Allah tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Lah kalau teman-teman kita ini masih banyak yang begitu. Jadi itu dianggap hal yang biasa. Padahal sesuatu dosa yang kemudian bertambah itu dimulai dari meremehkan hal-hal yang kecil. Lah sampai ini wajib jamaah. Kalau di kos-kosan enggak, di kontrakan bebas. Tapi saya punya satu keyakinan, nanti ada saatnya. Wong kita itu kadang-kadang yang di pondok saja, itu kadang itu ketika pulang ke masyarakat itu masih ada penyesalan. Iya aku pengen khatam tapi kok gak cukup, umpama gak belajar qiraat, saya kok gak belajar ini, itu masih ada penyesalan. Oh mana nasi di pondok gak pakai temen biasanya. Itu sama kayak kisah terkait dengan orang yang meninggal, orang yang mati itu pasti mengalami penyesalan. Sing wong wis apik itu cik menyesal, tapi kan gak iso balik. Kalau kembali namanya mati suri. Tahu mati suri? Wis mati cukup bersuri. Wah itu mati suri. Lah kembali lagi. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas. Jadi tujuan intinya agar kita ini menegakkan agama ini dengan baik, pertama tidak lain dan tidak bukan adalah liyuqimus shalah. Baru kemudian faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sekarang ya mungkin nanti kita akan juga bercerita tentang akhlak-akhlak Rasulullah, tapi saya ingin pertama mengupas dari doa Nabi Ibrahim ini, termasuk dari sisi tartibul mushaf yang tadi ada 3 ayat yang saya sampaikan tadi. Ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada lagi di surah Al-Jumu'ah. Nabi Ibrahim itu ndonga ngeten, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Kan sampean-sampean ini kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Termasuk doa kita ketika doa yang diungkapkan oleh ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya waj'alna lil muttaqina imama? Itu sampai menjadi teladan bagi orang-orang muttaqin. Jadi sampai harus bisa
memberikan teladan yang luar biasa, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak lain panjenengan ini adalah meneruskan, mewarisi apa yang diwariskan oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang belajar ilmu itu kalau betul-betul difahami secara baik dan ilmu itu betul-betul mendarah daging, maka rasa khasyah itu akan muncul. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lah al ulama itu warathatul anbiya. Apalagi yang kuliahnya di UI. Ini kan yang diharapkan betul-betul ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-ayat hafal kabeh ayat itu. Nah, kembali lagi ke tugas tadi. Tugas yang pertama yang harus kalian kuati, meneladani apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ini menjadi misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yatlu alaihim ayatika, yatlu alaihim ayatihi. Talayatlu maknanya membaca, cuman berbeda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u itu membaca, tapi cakupannya lebih umum. Kalau talayatlu itu objeknya itu terkait dengan sesuatu yang benar dan yang hak. Quran itu qara'a bisa, talayatlu bisa. Lalu ada juga yang mengatakan begini, kalau qara'a itu makna asalnya kan dhamma yadhum, mengumpulkan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Lah Quran itu disebut Quran karena ini bacaan yang serius. Fulan. Ini namanya sibahnya mubalaghah. Makanya apapun yang terkait dengan Quran itu serius, informasinya serius. Tidak ada satu bacaan pun di muka bumi ini yang betul-betul terjaga dari generasi ke generasi secara mutawatir. Itu mulai dari panjang pendeknya dan seterusnya sesuai dengan riwayat. Makanya ngaji itu kudu serius. Isi kandungannya juga serius. Itu bukan guyonan isinya. Kalau sampai ingin betul-betul bahagia di dunia hatta akhirah, maka harus serius, termasuk setelah lafzon wa ma'nan wa amalan. Nah sekarang kembali ke yatlu tadi. Kalau talayatlu itu ada yang memahami kalau talayatlu itu levelnya lebih spesifik dibanding qara'a. Kalau talayatlu itu melibatkan seluruh unsur. Bacanya iya, kalau orang baca itu kan dia mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan informasi, itu juga bagian dari iqra. Mengumpulkan dari huruf dijadikan kata terkumpul, itu juga iqra. Menghafalkan itu juga bagian dari iqra. Maka dulu pada zaman Rasulullah SAW penghafal Quran itu disebut al-qurra. Kan begitu. Al-hafidh itu belum populer ketika itu. Al-hafidh itu untuk penghafal sekian ribu hadis beserta dengan sanadnya. Kan gitu. Jadi kalau saya memahami beberapa hadis tentang iqra'ul Quran, kalau kita lihat konteks ketika Nabi bersabda, maka iqra'ul Quran itu apa Quran? Termasuk hadis yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kalau difahami baca dengan mushaf, bagaimana mungkin nanti di akhirat mushaf masih ada? Mushaf sudah tidak ada. Maka yang sampean iqra di hadapan Allah, yang sampean baca di hadapan Allah, itu apa yang terkandung dalam dada kalian yang sudah sampai hafalkan hari ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk bersama Al-Quran sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nanti menentukan kedudukan kita di sisi Allah di surga. Kembali ke talayatlu tadi. Kalau tilawah itu adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi kalau tilawah sudah mesti qiraah, tapi kalau qiraah belum tentu tilawah.
Ada satu gambaran contohnya begini. Umpama masuk masjid, harap lepas sandal, harap dilepas. Semua orang membaca itu, tapi tidak semua orang melakukan itu. Kalau kemudian sandalnya dilepas, maka berarti dia sudah masuk ke aspek tilawah. Berarti sudah ada pelaksanaan dari apa yang diperintahkan dalam tulisan itu. Tapi jika dilakoni, berarti baru pada qiraah. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan, siapa yang bacakan? Bisa diri sendiri. Tapi tidak hanya baca tok, tapi diangan-angan sama maknane, lalu kemudian dilaksanakan isi kandungan ayat yang kita baca. Itu menambah keimanan, yang itu akan terus orang itu akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Terkait dengan ayat 2 dari surah Al-Anfal ini, ada satu kisah. Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh salah satu anggota pengajian beliau di halaqah beliau di Masjid Basrah itu. Tiba-tiba pertanyaannya ini dikutip di dalam At-Tafsirul Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhairi. Tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri itu ditanya, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Wahai Syekh Hasan Al-Basri, dengan ini mukmin tak? Nah, itu kira-kira kalau ada ustaz ngaji begini, kalau sampai tanya, "Ustaz, dengan mukmin tak?" Ya, itu kadang bisa tersinggung Ustaz. Sampai ngaji gue ini dianggap gak mukmin. Imam Hasan Al-Basri itu menjawab dengan jawaban yang cukup bijak. Beliau tidak langsung menjawab, tapi kemudian beliau diam. Orang yang tanya tambah penasaran. "Ya Syekh, amu'minun anta?" Sampai jadi iman agak sih. Sampai salah sama roh, barulah kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab begini. Ini karena ketawaduan beliau yang luar biasa. Apa dawahnya beliau? Kalau yang engkau maksud adalah aku beriman sebagaimana rukun iman yang 6 itu, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, maka aku beriman. Tapi kalau yang engkau tanyakan adalah orang-orang beriman sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ayat 2 sampai ayat 4, yang dikatakan di situ ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang ciri-cirinya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu distempel, diberi legalitas ulaika humul mu'minuna haqqan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya tidak bisa meyakinkan dan saya tidak bisa menyatakan bahwa saya sudah termasuk ini atau belum. Ini berat. Tapi tugas Rasul yang harus kita teladani yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Lah sampai dalam rangka di pesantren ini dalam rangka pertama adalah memperkuat dari aspek ini. Agar nanti ketika sudah sampai saatnya sampai harus mendakwahkan agama ini dengan baik dan dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat, maka di sini yatlu alaihim ayatihi ini pas. Banyak Quran itu dihafalkan, itu sudah pas. Karena memang Quran itu turunnya riwayat. Tulisan itu ketika Rasulullah memerintahkan menulis pada kitabul wahyi dan tidak memperbolehkan menulis yang lain selain Al-Quran, la taktubu anni syai'an ghairal Quran, itu untuk mendukung, mensupport. Tapi aslinya riwayat. Maka ngaji itu talaki. Sampai baca dari mushaf, karena bacanya sudah standar, distorkan, disimakkan. Ini nanti yang bisa nyambung sanad kita sampai kepada Hadratul Rasul, dan Hadratul Rasul langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak bisa orang ngapal Al-Quran, kamu ngapalkan sendiri, ya saya ngapalkan sendiri, kan distorkan. Enggak, kan sudah ada mushafnya, bukan sakit. Tidak bisa. Nanti tidak nyambung itu, terputus nanti sanadnya. Apalagi kalau ada salahnya tidak ada yang mengingatkan. Na'udzubillah. Jadi yatlu alaihim ayatihi,
itu ketika kita membacakan kepada umat, kita sudah selesai dengan diri kita, dan itu sesungguhnya tidak ada selesainya. Tapi proses itu harus selalu kita jalankan selama Allah masih menganugerahkan umur kita di dunia ini. Maka mengajak orang yatlu alaihim ayatihi itu tidak boleh berhenti. Kan begitu. Lah yatlu itu apa? Itu terus mari Qur'ani, lafadznya sudah selesai, mungkin jangan berhenti di situ. Terus gali baca kitab-kitab tafsir. Sampai kalau membaca satu ayat, baca tafsir ini, itu terkadang satu ayat itu akan mengeluarkan sesuatu yang kesan itu bisa jadi tidak didapatkan oleh orang lain. Jadi Quran itu luar biasa. Bahkan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Ini kalau kita angan-angan, di dalam Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman, yang di dalam setelah Allah menyampaikan beberapa anugerah nikmatnya, selalu Allah bertanya, yang itu menurut para ulama, bertanyanya itu sesungguhnya tidak butuh jawaban. Ini istifham model istifham ingkari. Kok ono wong makhluk baik dari golongan manusia atau golongan jin, kok ya tidak mau mensyukuri nikmat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kan begitu. Itu sampai terulang 31 kali. Sampai lihat surat Ar-Rahman, yang surat Ar-Rahman itu dijuluki dengan Arusul Quran, pengantin Al-Quran, karena keindahannya luar biasa. Ya semua ayat-ayat Al-Quran ini ada keindahan masing-masing, luar biasa. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ada yang menyatakan Ar-Rahman itu mubtada, lalu 'allamal Quran, 'allama ini menjadi khabar dari Ar-Rahman. Tapi ada yang mengatakan Ar-Rahman itu khobar, mubtadanya dibuang, dikira-kirakan dua, yaitu Allah adalah Ar-Rahman. Lalu Allama Al-Quran menjadi sifat yang mengajarkan Al-Quran. Tapi apapun itu, baik jadi khobar ataupun jadi na'at, maka kalau kita lihat, nah, di situ Allah menggunakan lafaz Ar-Rahman, yaitu menggunakan sifat dari Al-Asmaul Husna, ya. Itu yang dipakai itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Kasih sayang Allah yang tanpa batas. Kalau Ar-Rahim itu spesifik, wa kana bil mu'minina rahima, sebagaimana ayat yang dibaca oleh kita tadi. Tahiyatuhum dan seterusnya. Jadi wa kana bil mu'minina rahima. Maka rahim itu hanya spesifik bagi orang-orang mukmin. Karena kasih sayang Allah yang luar biasa Ar-Rahman itu, Allah mengajarkan Al-Quran, Allama Al-Quran. Loh, maka di sini ketika Allama Al-Quran, maka nanti ada pembagian, ada ummatud dakwah. Jadi Quran itu kalau dalam level bicara mengenai hidayah, itu ada hidayah yang amat, yaitu Al-Quran. Ini hidayah yang umum sifatnya. Baru kalau kemudian orang itu nurut, maka dia mendapatkan hidayah yang khosoh. Tapi nanti yang khosoh itu adalah tingkatan-tingkatan lagi yang lebih khusus lagi, Itu namanya hidayah taufik. Kan begitu levelnya. Silakan nanti dibaca di penafsiran Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lanjutannya ini, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan Allah ajarkan kepada manusia itu adalah al-bayan. Di kitab-kitab tafsir, memang al-insan di situ maknanya adalah jenis manusia. Lalu manusia itu diberi kelebihan. Ini termasuk bagian dari hidayah. Ada hidayatul aql. Maka Allah ajarkan 'allamahul bayan. Al-bayan dalam Ibnu Katsir itu berdasarkan riwayat dari Qatadah dan Mujahid, itu al-bayan ay an-nutq. An-nutq itu apa? An-nutq itu bisa berbicara. Lah orang berbicara itu tidak lepas dari yang namanya akal. Kalau akalnya konslet, maka bicaranya tidak stabil. Kalau orang pikirannya kacau, maka bicaranya juga jadi masalah, tidak terkontrol. Nah, ini sangat terkait. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, mulai dari 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan,
Maka ada satu kesan yang luar biasa. Alam Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran itu melalui siapa? Melalui Rasulullah. Yang Al-Quran itu dibawa oleh Jibril. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Lah yang bawa ini siapa? Rasulullah Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Menyampaikannya Rasulullah itu dengan bahasa yang jelas. Kenapa? Karena Al-Quran itu murni, ini kalamullah. Rasulullah hanya menyampaikan pada umat. Dan Rasulullah juga memberi penjelas. Maka al-mufassir al-awwal, ya, itu Rasulullah. Makanya termasuk fungsi hadis itu menjelaskan Al-Quran, mentaksis Al-Quran dan seterusnya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Jadi al-bayan di situ adalah penjelas. Dan Rasulullah itu ungkapan-ungkapan beliau itu dianugerahi uti itu jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu termasuk Al-Quran itu sendiri dan termasuk hadis-hadis Rasulullah itu redaksinya singkat tapi padat makna. Kembali ke tugas Rasul tadi yang harus kita teladani. Yatlu alaihim ayati. Kalau doanya Nabi Ibrahim itu langsung wa yu'allimuhumul kitab. Jadi setelah yatlu alaihim ayatika langsung wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata baru wa yuzakkihim. Kalau saya mendapatkan kesan dari takdim dan takhir ayat ini wa yuzakkihim, itu kan begini. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu orang-orang yang beriman itu belum banyak. Masih banyak yang belum mengenal. Termasuk belum mengenal Allah. Nabi Lut yang masih keponakannya Nabi Ibrahim itu kan setelah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim dibakar lalu kemudian tidak terbakar. Ini termasuk setelah itu Nabi Lut ini kemudian mengikuti Ibrahim. Lalu Nabi Lut juga diangkat jadi nabi. Lah karena ketika itu orang-orang banyak yang belum tahu, maka Nabi Ibrahim itu urutan doanya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kenapa? Karena setelah ilmu, setelah tahu, setelah ada proses taklim, ini nanti bisa membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan. Jadi tahu dulu. Bandingkan dengan yang ada dalam surah Al-Jumu'ah dan surah Ali Imran tadi. Kenapa dalam Ali Imran dan surah Jumu'ah itu wa yuzakkihimnya duluan? Kejadiannya kan begini. Tadi kan sudah kita ceritakan, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, ini kan anugerah yang luar biasa, dan itu inayatullah. Kondisi masyarakat dunia ketika itu sudah sangat parah. Padahal mereka ini sudah mengenal yang namanya Allah. Orang Yahudi mengenal Allah karena mereka termasuk ahli kitab. Orang musyrikin yang asalnya dulu kakek moyangnya beragama Hanif, ini sudah mengenal Allah. Tetapi kemudian Allah itu mengalami distorsi makna, sehingga dalam benak mereka itu, Allah itu sangat jauh. Sehingga mereka membuat berhala-berhala itu untuk disembah. Dan mereka ketika dikatakan kamu nyembah berhala, surah Az-Zumar menegaskan, di situ ada menyatakan mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini beda kasusnya dengan tawasul loh. Kalau ini kan benda dari patung, dan dari kayu, dari batu, dari emas, dari perak. Ini beda dengan tawasul. Kalau tawasul ini sudah dikupas lebih jauh di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha oleh As-Sayyid Muhammad Alawi, As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nanti silakan baca di sana. Tapi jangan disamakan, ini beda.
itu sudah mengenal Allah, tapi Allahnya itu mengalami distorsi makna. Dikira Allah itu wow, dikira Allah itu punya anak, Allah itu begini dan seterusnya. Itulah makanya wahyu-wahyu yang pertama turun, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, itu tidak menggunakan Allah tapi menggunakan Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Mudaththir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Baru surah Al-Fatihah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mereka ini bertanya-tanya, orang musyrikin Mekah bertanya-tanya, sopo sih Allahnya Muhammad itu siapa? Tuhannya Muhammad itu siapa? Diajarkanlah ketauhidan. Yang asalnya sebelumnya itu mereka ini tidak lagi menganut monoteisme tapi politeisme. Jadi bertuhan banyak. Padahal yang dibawa Nabi Ibrahim itu monoteisme, ketauhidan. Kan gitu. Makanya ayatnya bicaranya mengenai sebenarnya mereka sudah tahu Allah. Maka setelah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, maka bersihkan kesyirikan-kesyirikan itu, termasuk dugaan Allah begini menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, itu bersihkan. Maka tugas sampean sebagai santri yang nanti sampean akan meneruskan estafet kepemimpinan dari ulama-ulama, yang ulama kita yang sebelumnya ini meneruskan dari gurunya dulu, karena orang itu kan gantian. Hari ini saya di sini, yo karena nepaki, paling umurnya tua, tapi pinternya dulu mesti. Mungkin ada di antara kalian yang jauh lebih pinter, hanya ketepaan umurnya cek 0, sehingga duduknya sebelah sana. Tapi nanti sekian tahun yang akan datang, wah, boleh jadi nanti sampai akan bicara di sini, di pesantren ini, kembali ke sini untuk memberikan ke adik-adik tingkat sampean. Soalnya orang itu kan gantian. Maka setelah tugas yatlu alaihim ayatihi, maka yang paling penting adalah bagaimana wa yuzakkihim. Lah orang yang bisa menyucikan orang lain, maka kita ini juga harus membersihkan diri kita. Itu harus kita usahakan. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Shifaa'un lima fis sudur, obat terhadap penyakit yang ada dalam dada, dalam hati, termasuk kesyirikan, termasuk riya, termasuk pokoknya hal-hal yang ingin dipuji orang lain, itu diobati dulu. Ya apa caranya? Harus ada usaha untuk itu. Ya, wa yuzakkihim. Baru kemudian tugas berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allim, mengajarkan. Jenenge wong mengajarkan itu mesti dia sudah belajar. Mau mengajarkan, dia harus punya sesuatu untuk diajarkan. Lek ngajarno tapi kasih tahu apa yang mau disampaikan. Nah, maka proses yu'allim itu harus dimulai dari proses ta'allum. Maka belajar itu tidak ada berhentinya. Lu kan sampai di pondok sini, yo ngapalno Quran, yo ambil kuliah, yo ditambah nanti disupport dengan ngaji tafsir dan kitab-kitab yang lain. Yang ini dalam konteks Anda berta'allum untuk nanti bisa memerankan tugas sebagaimana misi Rasulullah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wa yu'allimuhumul kitab. Dan Rasulullah itu adalah bukti yang nyata yang tidak terbantahkan. Sampai baca surah Al-Bayyinah, hafal semua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir yang dikategorikan kafir itu ada yang min ahlil kitab, karena sudah melakukan tahrif. Asalnya mereka ini kitab sucinya asalnya ajarannya murni, tetapi kemudian dilakukan tahrif sehingga mereka kufur. Cuman tidak semua ahlul kitab, karena ahlul kitab juga macam-macam. Laisu sawa'a min ahlul kitab bi ummatun qa'imah. Kan begitu. Juz 4. Lalu kemudian ada kafaru itu minal musyrikin. Musyrik jelas kufurnya, mengingkari, menutup diri dari ajaran Islam.
ini mereka tidak akan melepaskan agama mereka sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah, itu bukti yang nyata, yang kebenarannya itu mutlak dan tidak bisa dibantah. Kalau ahlul kitab itu mereka ini sudah mendapatkan informasi akan datangnya Rasul terakhir, itu Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk orang-orang Nasrani, termasuk Nabi Isa juga sudah menyampaikan sebagaimana dalam surat Sof As-Sof di juz 28. Mim ba'di ismuhu Ahmad. Orang-orang musyrikin itu dengan hadirnya Rasulullah, kalaupun mereka ini sudah jauh dari agama yang hanif, maka bayinahnya Rasulullah itu adalah dari kepribadian Rasulullah, yang mereka sudah mengenal betul siapa Rasulullah. Di samping itu ada bukti-bukti yang bersifat hissiyah ketika itu, yang bersifat indera. Itu bukti yang tidak bisa terbantahkan. Maka bukti itu apa? Ayat berikutnya menjelaskan Rasulun minallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu apa? Suhufan mutahhar, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yang fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Kalau kita lihat kutub itu kan jamak dari kitab. Silab isim silab fi'il madhinya kata bayaktub. Kata bayaktub itu makna asalnya menulis, menetapkan. Sehingga ketika ada ayat kutiba alaikumusiyam, kutiba ditetapkan, ditulis, ay furido, kan gitu, diwajibkan. Maka kalau bicara mengenai kataba, kitab, maka kitab itu adalah bisa maknanya itu sekelompok pembahasan tertentu, atau kitab itu adalah sesuatu yang berisi tentang kandungan-kandungan hukum. Maka kita serap dalam bahasa Indonesia terkait dengan kitab undang-undang ada KUHP, kitab undang-undang hukum pidana dan seterusnya, kitab. Sehingga sesungguhnya ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya dzalikal kitabu la raiba fihi, ini ada satu isyarat bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab undang-undang yang tertulis, walaupun penyampaiannya tetap riwayat. Jadi menulis. Makanya Rasulullah perintah untuk menulis, yang kemudian dilakukan penulisan, dilakukan kodifikasi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu baru salimannya untuk menjadi dokumen negara. Nah, kita lanjutkan. Fiha kutubun qayyimah itu, ada yang memahami di dalam lembaran-lembaran yang suci, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah minallah yatlu, kembali lagi yatlu, suhufan mutahharah, yang di dalamnya ada kutubun qayyimah, maka ini ada hukum-hukum, atau ada yang memahami fiha kutubun qayyimah karena Al-Qur'an itu menjelaskan, bahkan mengoreksi kitab-kitab terdahulu yang sudah ditahrif oleh umat-umat terdahulu. Maka wa yu'allimuhumul kitab. Kalau tadi yatlu dalam konteks sampai menghafalkan, jangan berhenti di situ. Orang menghafal harus disertai dengan usaha untuk tazkiyah. Soalnya kamu itu roto angin. Jadi sampai kuatnya riyadhah. Yo poso, yo sholawat, yo deres wajib. Wa yuzakihim. Lalu jangan berhenti di situ. Wa yu'allimuhumul kitab. Sampai harus mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an. Berarti kan sampai harus paham. Inilah yang tadi dari lafzon harus menuju ke makna. Isi kandungannya seperti apa, ajarannya seperti apa, aturannya seperti apa. Maka ikuti dan taati. Karena orang yang ahli, orang yang disebut dengan ulul albab, itu termasuk alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Nah, ini ciri ulul albab yang lain di ayat yang lain. Tapi tidak dibocor tok, kalau gak ada proses tazkiyah, tidak dilakoni, tidak diajarkan, karena dia tidak berusaha untuk belajar memahaminya. Ini berarti
belum melakukan misi Rasulullah sebagaimana doa dari kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal hikmah. Nah yang menarik ini wal hikmah. Wal hikmah itu kalau yang di juz 1 itu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menafsirkan yaitu minal ahkam. Jadi hikmah itu adalah terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau yang di juz 4 laqad manallahu tadi, wal hikmah itu ditafsirkan al hikmah ay as-sunnah. Jadi kalau wa yu'allimuhumul kitab itu Al-Quran, wal hikmah itu as-sunnah. Karena Quran dan as-sunnah itu tidak bisa dipisahkan, ini terkait. Termasuk menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, kan bisa. Nah, apa yang kaitannya antara hikmah? Padahal kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, hikmah itu jamannya hikam. Kalau hukmun jamannya ahkam. Ada satu pesan secara implisit, ini memang sangat terkait. Sehingga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu pasti mengandung hikmah. Ini harus kita pakai bahwa ketika kita menetapkan hukum, maka hukum itu ada hikmah yang bisa dipetik dari hukuman itu. Jangan sampai hukuman itu tidak ada pendidikan, tidak ada hikmah di situ. Lalu urutannya setelah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maka hikmah itu sesungguhnya adalah level yang lebih tinggi dari ilmu. Jadi orang itu kalau sudah mengetahui ilmu kok dilakoni, maka berarti dia sudah mendapatkan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi tugas sampean sebagai santri yang meneladani misi Rasulullah SAW itu yu'allimuhum alkitab, berarti sampean harus proses taklim. Tapi tidak hanya itu saja, tidak hanya sekedar retorika, tapi dilakoni. Sehingga hikmahnya itu betul-betul merasuk ke dalam diri kita. Ya apa caranya untuk melakukan 4 hal ini? Ini tiba-tiba suwe sedikit makilah, karena sudah malam ini. Karena mulainya malam, coba mulainya dari subuh tadi. Insya Allah tidak sampai malam. Mulai-mulainya harus bengi. Ternyata kalau kita lihat, kan di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rupanya lakum ini bagi kalian orang-orang mukmin, tapi tidak semua orang mukmin itu bisa mengambil uswah hasanah dari hadratul Rasul. Harus orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pertama, punya rasa optimis yang luar biasa terhadap rahmat Allah. Sampai ngapal Al-Quran, ujiannya mau ngapal Al-Quran itu satu sama lain berbeda-beda. Ono sing diparingi anugerah itu cepet apal, suwe lali. Ono sing diparingi anugerah cepet apal, cepet lali. Ono sing suwe apal, cepet lali. Begitu maju serontok kabeh. Mundur menit siap kemana? Gak tahu ada apa enggak yang begitu. Karena kadang-kadang kenapa kok prosesnya begini? Introspeksi kita. Jangan-jangan kita yatlu alaihim tapi tidak wayuzaki, tidak ada proses tazkiyah dalam diri kita. Ini harus introspeksi. Iya, aku sih saja nih sing kurang. Aku lagi pondok ketok di kampus kakek ketok pengasuh. Ya Allah, kelakuanku koyo ngene. Umpama kalau pas keluar saya jalan, ya Allah, kalau pas dewean saya begitu liar, umpama. Menurut introspeksi orang lo temenan sih. Tapi kita tidak boleh pesimis. Aku ngapal nomor aku angel men. Wis kowe gak bakat tapi Ustaz saya mau pamit. Gak bakat, kabeh bakat. Karena Quran itu anugerah yang luar biasa. Dan Allah sudah jamin wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya jadi ingat, ini untuk ngelambaran ini gak apa-apa ya, karena ini terkait dengan membangun generasi Qur'ani.
Yassarna itu menggunakan wazannya fa'ala yufa'il. Terus yang kedua, Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, bukan yassartu. Seandainya ya. Dalam surah Al-Qamar yang terulang 4 kali, kalau Allah dawuhnya walaqad yassartul Qur'an. Oh, sampai nyemantai, selop langsung memanjang. Karena yassartu, tapi ingat yassarna. Yassarna itu ma'al ghair, berarti ada keterlibatan pihak lain. Siapa? Sampean. La yassara yuyassiru fa'ala yufa'ilu, itu menunjukkan keterulangan. Ya apa caranya cek gampang? Dibolan-baleni murojaah. Kalau meneh caranya. Kalau metode menghafal cepat wake. Apa metode menghafal cepat dan cepat lupa wake. Apalagi yang diprogram 1 bulan langsung hafal. Ya gue dikon maca juz 1 tolak juz 1 itu yang mana ya Ustaz? Tahu wes tahu. Belum lagi Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Loh itu juga mutakallim ma'al ghaib. Nazzalna bukan anzalna, karena proses tanzil itu turunnya bolak-balik. Maka nuzulkan Quran itu berkali-kali dalam diri kita. Disitulah Quran akan terjaga. Balik mana sih mana? Liman kana yarjullaha itu punya daya optimis yang kuat kepada Allah. Ada proses tilawahnya, ada proses tazkiyahnya, ada proses ta'allum dan ta'limnya. Terus dikuati itu. Nanti insya Allah akan tiba saatnya ketika sampean harus melaksanakan misi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lalu yang kedua, wal yaumal akhir. Artinya apa? Kita ini melakukan sesuatu harus prospeknya itu untuk masa depan akhirat, yaitu ba'dal mamat, setelah kita mati. Orang itu gawe apa sih? Lek gak gawe nglakoni keapian. Temenan itu. Makanya Rasulullah kan memotivasikan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Terus dimotivasi. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu untuk tujuan akhirat. Bukan maksudnya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, Arab hari akhir itu pengin ndang mati tutup. Jadi maksudnya itu melakukan sesuatu tapi lillah, untuk nanti hari akhir kita cek duwe sangu lah. Karena dunia kan mazratul akhirah. Lalu yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Banyak menyebut nama Allah. Lah orang yang banyak menyebut nama Allah, dia berhak mendapatkan sholawat. Nah, ini yang dibaca hari kita kan. Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dilengkapi dengan wasabbihuhu bukratan wa asila. Lanjutannya apa? Huwallazi yusalli 'alaikum. Dah hanya Allah wa malaikatuh. Sehingga kita bisa liyukhrijakum, keluar dari minadz-dzulumat ila nur. Dan Allah itu sangat welas kepada orang-orang mukmin, Rahim. Loh kan begitu. Rasulullah meneladani sifat Allah. Sehingga disebut oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf, Ustaz Rauf. Rauf itu levelnya lebih spesifik dibanding Rahim. Wa kana bil mu'minin rahimah. Tapi kalau kalian melakukan lebih kebaikan lebih, Rauf. Allah itu bersifat Rauf. Rauf dan Rahim itu sifat yang dalam Al-Asmaul Husna yang boleh disandang oleh makhluk. Tetapi levelnya, kapasitasnya tetap berbeda ketika disandang oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahman itu tidak bisa. Ar-Rahman itu hanya Allah. Sehingga kalau nama orang Ar-Rahman itu tidak bisa Muhammad Rahman, boleh Abdur Rahman. Kalau Rauf atau Rahim boleh tidak pakai Abdur Rauf. Abdur Rauf ya boleh, berarti hamba Allah yang Maha Rauf. Sehingga diharapkan yang bersangkutan juga punya sifat seperti Kanjeng Nabi, yaitu Rauf. Udah kan begitu. Rahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Jadi mendapatkan sholawat. Sholawat itu apa? Sholawat itu limpahan kasih sayang, limpahan rahmat yang luar biasa. Kalau malaikat di situ penafsirannya adalah malaikat juga memohonkan ampun untuk orang mukmin yang banyak berzikir, yang banyak bertasbih.
Lah zikir yang afdol itu termasuk deres Quran. Bola wis. Sampai sebenarnya sudah punya senjatanya. Ya Quran itu. Apalagi ditambah sholawat, masya Allah. Ini sebagai ungkapan terima kasih kita sebenarnya itu disampaikan oleh pengasuh kita kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, satu lagi ada orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Jadi yang mendapatkan sholawat itu kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu yang kedua, orang-orang mukmin yang banyak berzikir dan bertasbih mendapatkan sholawat dari Allah. Yang ketiga, orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia sabar, lalu dia segera ingat Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Hadratul Rasul dan kita mendapat cipratan luberan dari solawat Rasulullah yang luberan itu rahmat Allah turun kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita betul-betul ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair sampai kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cekap mekaten, mohon maaf ini kalau ceritanya tidak urut. Jadi loncat sana sini wis muga-muga sampean simpul lo dhewe. Karena tidak ada moderator. Kalau ada moderatornya kan ada kesimpulannya. Moderator yang baik itu kesimpulannya singkat. Berjalannya diskusi dan ceramah ini sangat baik sekali. Itu kesimpulan yang baik. Jadi kurang lebih mohon maaf, terutama kepada para guru, Gus Nabil juga. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga-moga ono apike dadi keterangan sing manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Lek ono klirune muga-muga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil kesimpulan masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.